Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Jadi sahabat, saya tadi sudah masuk ke dalam hutan dan saya mencari keberadaan Bang Bek, tapi juga belum ketemu sahabat. Makanya tadi live tadi terputus dan sekarang saya live-kan lagi karena memang saya mendapatkan informasi yang memang sangat mengejutkan sahabat, ya, saudara kita, sahabat kita, tim-tim spiritual, yang dimana tim spiritual ini memang sedang mendapatkan ujian yang sangat berat, yang dimana para bos-bos preman ini semakin menjadi-jadi dan mereka sedang mengatur strategi untuk menghabisi satu persatu tim-tim spiritual. Maka dari itu saya tadi coba untuk menelpon Bang Bek, ya, tapi adiknya yang mengangkat dan adiknya Bang Bek berbicara bahwasannya dia akan menemui saya di sini. Makanya saya juga sengaja live-kan sekarang karena memang adiknya ingin menuju ke lokasi ini. Dan untuk saya lanjut lebih jauh lagi sahabat, ya, karena saya juga khawatir dengan sahabat saya, saudara saya. Jadi saya tidak ingin sampai terjadi apa-apa dengan semua tim. Jadi makanya saya turun, saya nggak perlu istirahat lagi, nggak perlu banyak santai-santai, saya harus bergerak cepat. Bagaimana caranya, entah itu siapa itu Mat Pedok ataupun siapa itu namanya itu yang memang semakin merajalela, si kobra-kobra itu lah, apa itu ya, karena mereka ini gini sahabat, kita sudah beri kesempatan kepada mereka, tetapi mereka selalu saja menunjukkan etika yang tidak baik. Bahkan mereka semakin ingin menguasai tempat-tempat tim-tim spiritual yang memang ingin melindungi saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Tetapi di sini mereka tidak ingin sampai kita ini bisa terus bermanfaat untuk orang banyak. Mereka hanya ingin kami semua terhenti jalannya agar mereka bisa menguasai tempat-tempat atau lahan-lahan yang memang mereka targetkan. Dan ini yang harus kami cegah, karena saya mendapat informasi Bang Bek ini dalam bahaya. Jadi sahabat, mumpung adiknya Bang Bek ini belum datang, ya, jadi kita sambil tunggu, sambil kita cerita-cerita. Sahabat-sahabat juga bisa langsung komentar saja, siapa tahu ada informasi-informasi mengenai tim-tim spiritual yang memang sedang dalam bahaya, agar kami bisa terus bergerak cepat untuk kami bisa menghalau semuanya. Dan perbuatan entah itu Mat Pedok, Kobra, dan siapa lagi itu, banyak sahabat, ada sekitar 300 orangan yang memang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Dan di sini saya tidak akan membiarkan mereka semakin menjadi-jadi, karena saya tidak mau sahabat, ya, tim-tim kami semua ini satu persatu menjadi korban mereka, ya, karena keegoisan mereka, karena keangkuhan mereka yang merasa dirinya paling hebat, yang merasa dirinya paling kuat. Dan di sini saya harus hadapi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Sehat, ini adik. Ya. Alhamdulillah. Aduh, Alhamdulillah. adiknya Bang Bek. Oh, Firman adik Bang Bek. Iya. Dan ini Ustadz Mamit. Ustadz Mamit. Alhamdulillah, Ustadz Mamit. Jadi sahabat, alhamdulillah saya sudah hadir adiknya Bang Bek, dan di sini ada Ustadz Hamid sahabat, yang dimana beliau ini yang memang mendampingi Bang Bek dan semua tim-tim yang memang sedang menghadapi berbagai ujian yang sedang dihadapi ini. Dan ini siapa namanya tadi? Epan Pak Ustadz. Oh iya, Bang Epan. Siap. Saya juga tadi ini mendapatkan informasi karena saya mengontak batin Bang Bek, ya. Bang Bek ini meminta saya untuk menemuinya. Benar. Karena ada hal ataupun masalah yang memang sedikit rumit. Benar. Yang katanya para bos-bos preman ingin menguasai dan menghabisi. Betul. Banyak warga sini yang namanya digusur sama mereka. Oh, digusur juga. Itu ulah dari siapa? Mat Pedok rombongan anak-anak buahnya itu. Makanya tadi saya juga diperintahkan sama Bang Bek untuk menemui Ustadz. Oh ya, artinya kan karena kondisi di dalam hutan ini kurang baik. Karena memang berbahaya juga. Kadang-kadang mereka itu ya karena memang dia tempatnya tinggalnya di sini. Betul. Ya, Karena memang gini Pak Ustadz, kalau tempat-tempat
tempat seperti ini memang dijadikan markas mereka, karena mereka ini lebih cenderung paling suka melihat orang melintas sendiri, ataupun mereka ini melihat orang yang lemah. Nah, makanya kita bergerak cepat, dan saya ini tidak mau sampai Bang Bek juga kena sekapan mereka. Karena sudah banyak contoh tim-tim spiritual yang terpengaruh, karena mereka ini caranya licik sekali, sangat licik. Mereka ini kan kayak contoh nih, Bang Epan. Bang Epan jalan sendiri. Mereka itu tidak akan menyerang Bang Epan. Iya. Tapi dengan strategi mereka, bagaimana caranya mereka mempengaruhi Bang Epan? Iya. Dengan cara apa? Dengan cara harta. Benar. Karena banyak tim kami kemarin itu yang masuk jebakan mereka. Digoda ya. Nah, dipengaruhi, diiming-imingi Pak Ustadz. Makanya ini yang membuat saya ini harus bergerak cepat. Ya, kita harus selamatkan semua tim, jangan sampai tim-tim kita semua ini tertipu daya ataupun jadi lahapan empuk mereka. Iya. Ini sangat berbahaya sekali. Nah, jadi ada kondisi apa saja Bang Epan, bisa diceritakan Bang Epan? Jadi ini kebetulan saya juga sedang live. Sedang Bang live Epan. ya. Iya. Ini ditemani oleh kameramen, ada beberapa tim-tim dari spiritual juga. Bang Epan, pasti Bang Epan bawa kameramen juga di sini ya? Bawa juga. Oh, ya, memang duluan. di live kan juga ya. Ya. Oke. Bang Epan, coba bisa dijelaskan siapa saja yang di sini untuk tim-tim yang memang hadir? Iya. Jadi buat sahabat-sahabat semua, buat teman-teman yang mau tetap setia mendukung perjalanan Bang Bek, terutamanya Pak Ustadz juga, itu kan perjalanan Bang Epan dan Ustadz Mamit. Lalu juga ada beberapa santri-santrinya Bang Bek, kameramennya Bang Bek, yaitu kayak ada Raden Ilham, ada Babang Alfer, ada Lensa Duan, ada Ustadz Mamit juga. Oh, di situ itu nama-nama channelnya. Nama-nama channelnya. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat, sahabat UM ya, sahabat-sahabat tim-tim spiritual dimanapun kalian berada, jangan lupa dukung channel-channel tim-tim spiritual yang selalu mengikuti perjalanan kami, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah edukasi yang positif dan bisa kita ambil hikmahnya dan kita ambil pembelajarannya agar menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan bisa terus bermanfaat untuk orang banyak. Dan untuk sahabat-sahabat semua, di sini mumpung ada Bang Epan, Bang Epan, apa benar katanya rumah ataupun tempat tinggal Bang Bek mau dibakar? Benar. Saya dengarnya seperti itu. Benar. Mau dibakar? Benar Pak Ustadz. Sama gerombolan Sama. pedok mereka. Penjahat-penjahat itu. Makanya luar biasa. Stop. Makanya mungkin karena udah ada Pak Ustadz sudah kontak batin sama Bang Bek juga, makanya mungkin Pak Ustadz menuju ke sini. Ya, Artinya, ini saya tidak mau sampai terjadi apa-apa. Nah, terjadi apa-apa dengan Benar. sahabat-sahabat kami semua. Benar. Seperti itu. Luar biasa makanya Pak Ustadz. Makin merajalela. Jadi lahan ini sebenarnya ini punya warga. Oh, ini punya warga. Jadi diklaim sama mereka punya mereka. Oh, stop. Mereka juga sempat mendatangi kami, itu ingin memberikan sogokan. Nah, itu datangnya. Nah itu ada Jadi sahabat ya, kami belum apa-apa, kami sudah disambut oleh gerombolan para bos-bos preman ini. Ya, tak apa yang mereka lakukan di sini. coba kita ajak ngobrol dulu Pak. Jadi kita jangan Ya, bergama ya. benar. Acara apa ini rame-rame? Siapa yang mengizinkan kalian datang ke sini, ha? Siapa? Saya cuma numpang lewat di sini. Numpang lewat. Kami memang kalau lewat di sini harus izin sama kalian. Oh, Hah? ternyata. Kenapa kamu kobra? Hah? Udah lupa, masih nggak sama saya? Hah? Ya jelas. Saya Orang pikir kamu sadar, kobra. Hah? dalam hidup kami, tidak ada kata sadar, bertaubat. Semua itu hanya najis. Siapa lagi yang kamu bawain? Hah? Ini. Kau tidak kenalku. Hah? Dan aku juga tidak mau mengenalmu. Gini, Bang. Ya, saya sedikit memberikan masukan saja kepada Abang. Nggak perlu. Kobra ini tidak usah Abang ikuti, karena mau bagaimanapun ya, apa yang diajarkan oleh Kobra ini sudah tidak baik Bang buat Abang. Jangan banyak Kasihan bacot saya. kau. Jangan banyak bacot kau itu. Ha? Saya menjalani hidup. Jadi tak usah ikut campur tentang saya. Gini, oke, saya mengerti Bang. Itu hak Abang. Abang mau ikut Kobra ataupun ikut Marpedok ataupun siapapun itu, saya juga tidak ada hak sebenarnya. Cuman saya adalah sesama saudara kita ya. Saya wajib untuk menegur Abang. Ya, mengingatkan setidaknya. Nggak perlu. Kenapa Bang?
Hati-hati Pak Ustadz. Saya bicara baik-baik. Hati-hati lagi. Saya masih baik-baik ya, Bang. Saya ini hanya ingin memberi nasihat yang baik pada Abang. Jangan kalian itu salah orang menasehati. Salah orang. Bung. Kobra, ya. Apa kau? Hah? Apa memang mereka ini masih seperti ini saja terus? Seperti Hah? selalu seperti ini. Astagfirullah. Kami tidak akan berubah. Mereka ini yang selalu menyerang ini. Ya ini Bang Bek. tingkah laku mereka ya seperti ini. Saya ingin bertanya kepada kalian. Hah? Ngapain kalian berani-berani masuk wilayah kami? Hah? Gini. Saya diberitahu kepada Bang Ilham ya bahwasannya ini adalah lahan warga. Kenapa kamu klaim ini adalah tempat kalian? Semua yang ada di sini tempat kami, Bung. Hah? Wilayah kami. Hah? Tidak ada yang bisa mengganggu kami. Dengar Apalagi itu. curut-curut seperti kalian itu. Hah? Kobra, sudah kamu cepatlah bertobat. Hah? Najis, tobat itu najis, tahu gak? Hah? Kok nggak di mana kalian ini selalu saja menyombongkan diri kalian? Hah? Kalian itu tidak ada kapok-kapoknya. Kamu itu sudah pernah muntah darah. Saya pikir kamu ini akan bertobat. Hah? Kenapa kamu makin menjadi-jadi? Hah? Kasih jelas bahwa kita tidak akan menyerah begitu saja. Betul. Hah? Kalian itu semuanya salah orang ya. Salah orang menumpas kami. Tidak semudah itu, Bung. Ya? Tidak semudah itu untuk menggusurkan kami. Gini Posa, ya, Bang Ilham. Ya. Saya juga dari dulu bersama Bang Bek dan semua tim selalu memberikan nasihat kepada mereka ini. Kami sebenarnya jujur, Posat ya. Kami juga tidak ingin mereka ini sampai terjadi apa-apa. Apalagi mereka ini sampai muntah darah, kaki patah, tangan patah. Kasihan. Siapa tahu mereka mendapat hidayah. Seringkali kami Hidayah apa? menasihati mereka ini. Selagi masih ada Tapi memang makam seperti keramat itu, Susah. kami tidak akan pernah luka-luka. Posat sudah kenal dengan mereka ini. Seringkali dia. Sering ngajak-ngajak pondok kami. Mereka inilah biang keladinya. Hei, baju kacau. Kobra, nasihatilah teman Anda. Hah? Kenapa sepertinya brutalan teman Anda dari Anda? Hah? Apa Anda mengajarkan dia yang tidak baik? Hah? Kenapa emang? Apa urusan dengan kau? Hah? Kobra, Apa urusan dengan ya? kau? Saya sudah beri kesempatan kepada kamu berulang-ulang ya. Saya, Bang Bek dan semua tim memberi kesempatan kepada kalian. Siapa tahu kalian berubah. Dalam kamus kami, ku jelaskan sekali lagi ya. Siapa namanya? Ustadz UM yang terhormat. Hah? Ku jelaskan kepada kalian ya, Ustadz Mamis, Bang Evan. Dalam kamus kami tidak ada kata untuk bertaubat dan sadar itu apa? Najis, semua itu najis, tahu paham tidak? Najis. Kamu nggak malu? Saya ini sedang live loh. Hah? Bodoh amat, Kamu nggak malu? Hah? Wajah kamu terpampang jelas. bodoh Ini amat. kesombongan Hah? Acak-acak dan tepat. Jadi Kobra. Saya ingatkan kepada Anda baik-baik, tapi Anda selalu saja menyombongkan diri Anda. Memang kami sombong? Hah? Apa urusan dengan kau? Hah? Memang kami sombong? Hah? Wajar kami sombong, orang kaya. Hah? Temannya iblis. Banyak duit. Temannya Jadi, Bang Ilham. Bacot juga kau. Kami sudah ingatkan kalian baik-baik ya. Kalau sampai kalian ya menguasai lahan-lahan orang yang sudah jelas ini milik warga, tapi kalian akui, jangan sampai lah kami semua menghentikan pergerakan kalian dan kalian semua akan menyesal. Ini wilayah kami, Bung. Ini wilayah kami. Ini semua wilayah kami. Perkebunan ini wilayah kami. Ini bukan wilayah kalian. Ini Wilayah milik warga. Tutup mulutmu. Tutup jangan bicara kau. Bentar lagi aku robek-robek mulutmu. Yang akan saya robek itu mulut Anda sekali. Bacot kau. Biar tahu rasa kalian. Kami sudah ingatkan Anda baik-baik ya. Sudahlah Kobra ya. Lebih baik kita bicara baik-baik ya. Nggak ada kata Malu kalian dengan Pak Ustadz ini, malu dengan Tidak Bang- ada kata baik-baik. Paham tidak kau? Hah? Tidak ada kata baik-baik. Untuk apa kami malu? Untuk apa kami malu?
kalian ini saya sedang live. Banyak yang menyaksikan kalian, bukan Nggak saja ratusan orang, bahkan ribuan sampai jutaan orang melihat Enggak wajah-wajah peduli. kalian. Mau kau sedang korpol saya tidak peduli. Hah? Terbuat dari apalah hati kalian? Sepertinya mereka ini bakal menjadi penghalang yang lebih baik kita habis sekarang, Kobra. Kita putuskan leher-lehernya nih. Ini Kita saya- putuskan. Saya kalau tidak kasihan dengan kalian, jujur ya. Ini Kita Pak habis Ustadz, nih, ya. Saya itu visi misi kami adalah bagaimana caranya orang-orang seperti mereka ini sadar. Tapi kalau sudah tidak bisa dibilangkan kayak gini, Persetan saya itu. juga agak bingung. Persetan itu semua buat apa sadar? Hah? Tidak ada gunanya, Bong. Hah? Kalian perlu tahu ya, tidak ada gunanya. Hah? Jaga etika kamu. Hah? Bodoh amat. Tidak ada gunanya sadar dan bertaubat. Tidak ada gunanya. Buat apa? Dapat uang enggak? Mendingan seperti kami. Hah? Kenapa? Sombongnya tidak ketulungan, Pak Ustadz. Jadi mungkin Jelas. Gini, Kobra, ya. Jangan sentuh-sentuh. Saya Najis. sebenarnya, iya, oke. Saya tidak Jangan akan sentuh-sentuh. menyentuh. Oke, siap. Saya tidak akan menyentuh Anda. Sebenarnya kedatangan saya ke sini, saya ingin bertemu dengan Bang Bek. Ya, tapi Oh. di sini ternyata kebetulan ketemu dengan kalian. Kau Saya ingin- dengar ada yang namanya siapa bos kalian itu? Wismat Pedok. Hah? Mat Pedok gitu ya? Mat Pedok. Nanti kau akan tahu sendiri. Hah? Bisa kamu Kalau kau hadir kali berani-berani ke Mat memasuki wilayah-wilayah kami di sini, Hmm. kalau kau berani-berani mencampuri urusan kami, hah? Pedok? Oh, seperti itu. Jadi maksud Anda ingin menghabisi kami seperti itu? Benar. Semua tim spiritual, Benar. semua tim spiritual di Nusantara yang berani mengganggu kami, mengganggu urusan kami, termasuk kau dan satu lagi itu si Debah, satu itu si Bek Curut satu itu ya, akan mati di tempat, Bung. Oh, Hah? seperti itu. Seperti itu. Jadi jelas. jadi kami kesini ya bicara baik-baik ya dengan sopan santun, masih ramah kami bicara dengan kalian. Tapi kalian tidak mau mendengarkan. Bodoh amat. Hah? Gini saja ya. Mungkin Jangan sentuh-sentuh. mungkin Najis, kalau Pak. kami Najis. berhadapan dengan kalian saja, mungkin hanya buang-buang waktu kami. Iya. Kalau bisa ataupun boleh saya dipertemukan dengan siapa pedok-pedok gitu. Suruh datang aja. Kalau Biar saya patahkan Anda sekalian. ingin bertemu dia, Lewati kami dulu. langkah mayat kami. Jadi maksud Anda kami semua ini harus melengkahi mayat kalian. Jelas. Tiduran di sini kalian. Kalau bisa itu pun. Sekarang begini saya Tiduran tanya dulu. kalian. Saya Kita tanya lengkahi. dulu. Boleh kami lengkahi kalian? Hah? Tiduran. Kalau bisa, tiduran kalian. silakan. Kalau kau Tiduran. mampu. Kami lengkahi. Kami lengkahi. Kalau kau mampu. Hah? Hah? Kalau kau mampu. Sudahlah, Kobra, Lucky. Lebih baik kalian tiduran di sini, kami lengkahi. Kau yang mendingan tiduran, Pak Ustadz gugulangan ingin di bertemu sini. dengan Hah? yang namanya Ya aku Wismat gini. Pedok. Kalian itu tidak ingat, nah? Sudah kami Apa? Hah? masih saja kalian bertingkah. Bodoh mereka berdua ini. Tambah ini satu orang Nanti lagi. tangan kamu saya patahkan seperti dulu. Kalau kau mampu, Bung. Oh. Hati-hati Pak Ustadz. Kasih paham, Kobra. Sudah aku bilang, Wajar saja kalian sombong. jelas. Kami orang kaya. Betul, Kobra. Hidup ini kalau tidak banyak duit, tidak enak. Tidak seperti kalian sudah miskin, belaga. Suci. Kobra. Ya. Dan Anda cungok ya. Kenapa? Saya ingatkan kepada Anda sekali lagi ya. Saya masih memberi kesempatan kepada kalian. Kalian mau pergi dari tempat ini atau Benar-benar kami lengkahi mayatnya. Justru kami yang memberi kesempatan untuk kalian bertiga. Hah? Lebih baik kalian nyah dari lahan kami ini daripada kalian mati sia-sia, Bung, sini. seperti itu. Betul. Hah? Ya sudah. Jika seperti ini saja. Kalau kami bisa mengalahkan kalian, apakah kalian mau pergi dari sini atau bagaimana? Bagaimana lagi? Sepertinya mustahil mereka bisa mengalahkan kita. Betul juga. Kalau memang kalian merasa diri kalian jantan ya, biar kelihatan imbang ya. Satu lawan satu bagaimana? Baik. Hmm? Jadi Baik. kalian tidak merasa sombong dengan keilmuan kalian. Kobra. 1 lawan 1, sedangkan mereka bertiga, kita berdua.
Tidak ada keroyok-keroyokan. Kami kebetulan saja. Jadi Bang Ilham ini dan Ustadz juga ini kami sengaja menjemput saya. Untuk bertemu dengan si Bek curut saja Ya, itu. memang saya Hah? ingin bertemu saudara saya. Bung ya, ku beritahu kepada kamu. Janganlah kau membantu si Bek itu dan jangan kau membantu mereka. Buat apa? Hah? Mending kau ikut dengan kami, terjamin hidupnya. Hah? Bagaimana? Hah? Enak tidak? Apapun yang kau pinta, hah? Kami berikan. Mau wanita seperti apapun, kami siapkan. Mau uang seberapa pun kami siapkan. Hah? Daripada kau mengikuti jejak mereka itu ya, tidak ada untungnya, Bung. Apalagi, hah? Kalau kau berjualan seperti si Bek itu, madu segala macam itu. Apa? Untung 1.000, 2.000. Buat apa? Untung 50. Ah, kalau saya 50.000 untuk saya kasih pengemis. Gini, ya. Kobra, kami jual madu, kami jual media-media itu untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan. Setan, sahabat kami. setan apa? Hah? Daripada Setan apa? kalian yang memiliki, dimanfaatkan oleh kalian, disalahgunakan oleh kalian. Saudara-saudara kami di luar sana banyak yang sakit. Bodoh amat. Alhamdulillah, Apa ini urusan media-media kami? kami sembuh. Mau mereka mati, mau mereka sakit, mau mereka juga balik pun. Tidak urusan kami. Hah? Kenapa? Gimana? Hah? Sudah lama kita tidak bertemu, Bung. Sudah, gini saja. Nanti katanya kita keroyokan. Hah? 1 lawan 1 bagaimana? Hah? Baik, baik. Gimana Perlu Pak Pak Ustadz lawan berdua. Nanti, nanti mereka malah gimana ya? Saya bukan lawan saya masalahnya. Saya pengen jumawa, Bung. sekalian gurunya sekalian saya pengen. Jangan Buktikan. sombong, hah? Kau berkata berguru, kami tidak ada guru. Betul Ki? Oh. Hah? Kami dari lahir, hah? Dari perut. Hah? Sudah sakti, Bung. Hah? Tidak ada guru. Buat apa guru-guru itu? Persetan semua tuh. Jadi kalian ini menyombongkan dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Jelas. Kami Mudah sombong. bagi Allah untuk mencabut semua itu. Ingat ya. Jangan pernah kalian menyombongkan diri kalian. Kalau kami sombong mau apa kau? Hah? Sudah. Kami wajar sombong. Kami mempunyai segalanya. Kalau kalian sombong tidak wajar, Oke, Bung. oke. Sudah miskin belaga sesuci. Paham Oke. tidak kalian? Kami miskin tapi kami tidak pernah mengemis. Apa? Ayo Kobra, kita buktikan. Jadi Pak Ustadz. Sudah tambah kuat juga kau. Sudah, jangan banyak bicara. Kita cepat selesaikan dan pergi dari sini. Ya baik, baik. Siapa yang kalah akan pergi dari sini? Hah? Monggo, silakan. Siapa yang Anda melawan? Saya sendiri pun nggak masalah. Kalian berdua. Mau bagaimana? Terserah. Hah? Bagaimana lu? Hah? Ya silakan. Kobra, biar aku yang menghadapi. Oh, Anda yang ingin menghadapi saya? Ustadz, punten ya, Ya. Bang Ilham ya. Silakan. Saya tadinya nggak tega saya. Cuman mau tidak mau, orang-orang seperti mereka ini harus sombong, cepat dibinasakan. Jadi Pak Ustadz. Kami bantu salawat dalam hati Pak Ustadz. Kobra, sudah ya. Tidak ada untungnya. Kalian kalah, kalian masuk rumah sakit nanti. Hah? Kasihan saya. Lucu kau. Hah? Kita sudah lama bertemu. Makin lucu saja kau. Hah? Tinggalkan Kamu tempat semakin ini. jadi Kobra. Tinggalkan tempat ini. Pergi. Kobra, tinggalkan tempat ini. Lebih baik kalian Kalian pergi. pergi dari sini bodoh. Hah? Ini wilayah kami. Hah? Ini milik warga, bukan milik. Milik kami. Hah? Kobra, tinggalkan mereka saksi Kobra. Hah? Mau pergi dari sini tidak? Hah? Sudah, silakan pergi sana. Oh, Anda masih penasaran? Baik jika seperti itu. Ya, punten ya. Ya, kita sudah tidak lama bertemu, Bung. Hah, monggo, Kita silakan. tunjukkan siapa yang lebih sakti di sini. Tidak ada yang sakti di dunia ini. Jadi Pak Ustadz. Sudah Kobra, tinggalkan tempat ini. Hati-hati Kobra.
kan, Mon? Sudah, pergi kalian. Panggil bos kalian. Ya, nggak apa-apa, Pak Ustadz. Alhamdulillah Bapak ya. Cuman memang kelakuan mereka memang seperti ini. Seperti ini. Makanya kami di sini selalu dihadapi sama mereka-mereka tiap hari begini modelnya. Karena saya mendapatkan telepon juga dari beberapa bos preman yang katanya ini mereka akan memburu Bang Bek Keluarga. dan keluarganya. Ya, betul? benar. Makanya kita selalu harus kompak dan selalu bareng-bareng, Pak Ustadz. Artinya begitu. Jadi memang mereka ini nggak bisa ya kita bicara baik-baik. Tidak bisa. Sulit sekali. Sulit sekali. Padahal Kobra itu pernah saya patahkan tangannya. Itu dia. Tapi Sering kenapa? kali muntah darah juga di sini. Oh, Karena mereka itu hanya minum, hanya makan tanah kuburan, Pak Ustadz. Yang Itu sudah ada kembali kuburan itu sudah kembali lagi kekuatannya. Tanah Makanya kuburan itu makanya yang karena kebetulan kita di sini kan mau banyak juga. cuman ginilah ya. Jadi buat Pak Ustadz kita juga ya harus bergerak cepat. Ya, benar. Dan ini nanti saya ikut dengan Benar, Bang nanti Ilham kita dan Bang ajak, Ustadz ajak. arahkan ya. Siap. Karena saya juga Baik. kan belum tahu arahnya Ya, kalau hutan pokoknya ini. kita jangan berpisah, harus bareng-bareng. Kita ke sini. Oke, buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, jadi sahabat di sini saya ditemani oleh Bang Ilham dan dengan Pak Ustadz siapa tadi? itu Bang Evan. Ada Bang Evan. Oh, Bang Evan Ya. dan Ustadz Ustadz siapa? Mamit. Ustadz Mamit. Jadi buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, di sini ada beberapa channel YouTube yang dimana sahabat-sahabat juga bisa bantu untuk di subscribe karena channel-channel ini juga mengikuti perjalanan tim-tim spiritual untuk menyadarkan para bos-bos preman dan agar mereka bisa belajar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Bisa disebutkan Bang Ya. Evan ada siapa saja? Jadi ada beberapa santrinya Bang Bek, yaitu ada Bang Evan sendiri, Bang Evan Channel. Lalu ada Ustadz Mamit, juga. ada kameramennya Bang Bek juga Raden Ilham, ada kameramennya Bang Evan, Babang Alver, sama ada santrinya Bang Bek Lensa Duan. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Oh, itu. Minta bantu. Ya. Jadi sahabat-sahabat UM, sahabat-sahabat Bang Bek, kalian juga jangan lupa subscribe dan dukung channel-channel yang sudah disebutkan oleh saudara kita tadi. Mudah-mudahan kalian bisa terus menyaksikan tontonan yang bisa menjadikan sebuah tuntunan agar kita menjadikan diri kita menjadi lebih baik dan bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan untuk sahabat-sahabat yang ingin memesan produk-produk UM ataupun yang ingin memesan produk-produk dari Bang Bek, kalian bisa hubungi ke nomor admin di 0831 6415 0461 ataupun kalian bisa menghubungi beberapa tim yang sudah disebutkan channel YouTube-nya dan kalian bisa pesan di sana. Dan untuk promo hari ini sahabat-sahabat di UM kalian bisa dapatkan 300.000 itu mendapatkan 5 produk sahabat ya. Jadi caranya kalian bisa hubungi ke nomor admin ya di 0831 6415 0461. Hanya dengan 300.000 kalian bisa dapat 5 produk ya. Jadi sahabat-sahabat semua, harapan saya perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Saya akan melanjutkan perjalanan dengan Bang Ilham dan Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kami semua bisa menjadikan diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang banyak. Kami pamit dan undur diri. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.